Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di siang hari yang berbahagia ini kita bertemu lagi. Jadi hari ini sama seperti jadwal kita akan mempelajari mapel informatika materi AI. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa dulu. Ketua kelas ada? Nah, oke, untuk ketua kelas saya minta pimpin berdoa, silahkan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk 12.1 gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, bahagia selalu ya. Oke. Terus untuk pelajaran hari ini, sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu gimana kabar kalian secara spesifik. Kalau tadi kan sudah apa? Sehat. Tadi apa jargonnya? Dan bahagia. Nah, coba hari ini silakan di scan QR code-nya. Kita main Mentimeter sedikit. Oke, sudah masuk semua? Belum. Oke. Sudah semua? Oke, yang sudah masuk aja. Silahkan dikerjakan soal yang ada di sini. Yang ada di slide pertama. Bagaimana perasaanmu saat ini? Silahkan diisi, jujur aja, enggak apa-apa. Enggak bisa? Enggak bisanya kenapa? Sudah mengisi atau belum? Masuk ke Mentimeter aja, terus itu kodenya. Nah, silakan masuk ke Mentimeter. Wah, ada yang malas. Kira-kira kenapa kok malas? Belum makan. Ada juga yang belum istirahat. Ada yang otaknya menyala dan lain-lain. Lelah, letih, lesu. Oke. Pengen ganti tema YB. Apa itu YB? Budrek. Kangen cintaku. Ada yang nulis kangen cintaku? Oke, ya banyak macam. Intinya kita sudah siang, kita mau istirahat. Jumanji. Biasa, capek sitik. Oke, enggak apa-apa. Bagi yang sudah capek dan lain-lain, bentar lagi kita istirahat kok, tenang aja. Oke, pertanyaan kedua, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang AI? Satu kata saja. Artificial Intelligence. Kunci jawaban. Teman. Nah, dari teman ini pasti ada salah satu yang sering curhat ke ChatGPT. Babu, robot. Nah, berarti kita menempatkan AI itu sebagai pembantu kita. Ada yang jawab khodam. Ini pasti korban tren cek khodam TikTok ini biasanya. Yang istri, nah bagi yang menjawab istri silakan mencari bantuan. Aspri, asisten pribadi, boleh. Otak manusia. Oke, sudah. Next. Oke. Berikutnya, nah, silakan jawab dengan jujur. Dalam 1 minggu, seberapa sering kamu memanfaatkan AI? Silakan. Ada yang kurang dari 5, ada yang lebih dari 10, 13 anak, 6-10 kali. Silahkan dijawab. 11, 2, oke. Ada yang belum menjawab? Cukup sampai sini ya. Pengen cepat istirahat toh? Ya. Kita percepat aja langsung masuk ke materi. Ini saya. Ini. Dan klik.
Harus pakai ini. Oke, perhatiannya ke sini semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artificial generatif. Dari judul ini kita dapat berapa kata kunci? Yang pertama adalah prompt. Lalu yang kedua adalah kecerdasan artificial generatif. Nanti kita akan belajar apa itu maksud dari prompt dan kecerdasan artificial generatif. Ada yang terlupa nggak dari proses pembelajaran kita? Apa? Belum absen. Oke, saya absen dulu. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Ini yang sini. Yang saya panggil namanya silakan angkat tangan, lalu bilang hadir. Dendi Karimatul Akmal? Hadir. Berikutnya Devira Eka? Berikutnya Dwi Roro Setianing Arum. Berikutnya Elvira Makfirotul. Berikutnya Enggar Darmawan. Sama yang terakhir Francisca Laura. Oke. Yang lainnya nanti ya. Ini masuk ke sini. Oke, saya lanjutkan materi. Perhatian ke sini sebentar. Paling nggak 10 menit kok. Jadi hari ini kita coba main bayangkan. Kita coba membayangkan di benak kita. Bayangkan ada AI, atau tadi Anda yang bilang robot, ASPRI, yang hanya bisa menganalisis data. Tapi mereka juga bisa menciptakan sesuatu yang baru dan original. Seperti kita punya pembantu yang seniman digital, kita punya pembantu penulis kreatif, atau bahkan kita punya pembantu yang bisa membuat lagu. Nah, itulah arti dari generatif AI. AI generatif itu adalah teknologi yang mampu menghasilkan teks, gambar, musik, atau konten lain yang belum pernah ada berdasarkan data. Nah, seperti pembelajaran kita yang lalu, AI itu terbentuk dari apa? 3 komponen. Dari input, bukan internet, input. Nah, input, masukan. Lalu yang kedua ada output, hasilnya. Sebelum input dan output, tengah-tengahnya pasti ada sesuatu. Proses. Proses itu bisa pengumpulan data, analisa data, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang AI, dia menghasilkan, dia tidak dari nol atau dari tiba-tiba. Kan tapi ada input dari data-data yang berseliweran di internet. Dari data itu mereka akan belajar dan menciptakan pola baru atau menciptakan karya baru. Next. Oke, perhatian ke sini. Kalau AI generatif itu adalah jagoan pencipta atau masternya menciptakan sesuatu, maka prompt itu adalah mantra atau instruksi atau perintahnya. Jadi kalau misalkan kalian punya teman atau pembantu yang pinter, tapi kalian nggak bisa nyuruhnya, ya dia akan diem aja. Analoginya seperti itu. Lalu di sini kita ada peran prompt. Dia bertindak sebagai jembatan antara ide kita dan kemampuan AI. Tanpa prompt, AI tidak tahu apa yang harus diciptakan. Nah, fungsi utamanya adalah ini, untuk mengarahkan AI menghasilkan output yang spesifik, relevan, dan sesuai ekspektasi. Jadi ibaratnya prompt itu adalah sebuah instruksi spesifik yang bisa digunakan AI untuk membuat sesuatu. Dari sini paham semua? Kalau paham kita lanjut. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagaimana prompt itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh AI. Di sini kita punya 3 komponen. Yang pertama apa? Instruksi yang jelas. Jadi apa yang kita pengen AI melakukan apa? Jelaskan sejelas mungkin. Misalkan kita mau AI membuat gambar, itu deskripsikan dengan jelas. Latar belakangnya apa, warnanya apa, dan lain-lain. Ini membantu AI memahami situasi atau tujuan di balik permintaan kita. Jadi kalau saya sebagai guru, biasanya saya akan menyuruh AI dengan begini.
saya atau Anda adalah sebuah atau seorang ahli pendidikan yang bla 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 bla. Itu maksudnya konteks atau latar belakang. Yang ketiga apa? Format output. Nah, jadi kita harus paham dulu kita mau AI ini membuat apa. Misalkan paragraf atau buku. Oke anak-anak 12.1, seperti yang tadi saya utarakan, setelah kalian menerima materi, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Kita mulai dari yang simpel dulu aja, yaitu pertanyaan pemantik. Ada dua, yaitu yang pertama, mengapa hasil dari AI generatif bisa berbeda-beda, walaupun perintah atau promptnya mirip. Yang kedua, bagaimana cara membuat prompt yang jelas agar AI menghasilkan jawaban sesuai harapan. Oke, hari ini, karena ini waktunya sudah mepet dengan pergantian jam atau mapel berikutnya, kita fokus ke yang pertanyaan pertama. Itu mengapa hasil dari AI generatif bisa berbeda meskipun perintahnya mirip. Nah, supaya lebih terarah lagi, nanti saya coba minta sampel atau contoh 2 anak. Nanti saya datang, lalu saya kasih prompt yang sama. Satu anak nanti mungkin bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, atau bisa pakai Qwen, atau pakai AI yang lain. Nah, nanti anak satunya bisa menggunakan AI yang lain. Gitu. Dari sini bisa dimengerti? Bisa, oke. Ini tugasnya sudah diterima semua? Oke, silakan mulai dikerjakan. Hari ini kita fokus yang 2 soal. Untuk berikutnya, silakan dikerjakan di rumah. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, silakan mengerjakan. Instruksi kerjanya buat karya sekreatif mungkin. Itu anak SMA sampai menuju kesuksesan gitu misalkan. Silakan seperti yang saya tugaskan tadi, silakan kalian buka 2 macam AI yang berbeda. Ini buat contoh aja ya, nanti yang lainnya silakan menyesuaikan. Yang Anggita silakan pakai Qwen AI, yang Anissa Salsabila silakan pakai Gemini. Tadi kan sudah toh? Promptnya apa coba tadi? Buatkan sebuah cerita pendek yang menceritakan perjalanan hidup anak SMA sampai menuju kesuksesan. Oke, kalau Anissa Salsabila promptnya? Sama. Sama Buatkan juga. sebuah cerita pendek SMA sampai menuju kesuksesan. Oke, hasilnya bagaimana? Sudah saling melihat hasilnya? Sudah. Oke, silakan Anggita baca 1 paragraf sama baca perbedaannya apa dari Gemini. Silakan. Ini saya dari AI Qwen, berjudul dari kelas 3 IPA 2 menuju puncak dunia. Paragraf pertama berisi, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah hiduplah seorang remaja bernama Ardi. Ia anak SMA biasa, rambut acak-acakan, seragam yang kadang lupa disetrika, dan selalu terlambat 5 menit. Tapi di balik itu, Ardi punya satu hal yang tak biasa, kegigihan yang tak kenal lelah. Sudah. Terus? Ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di bawah sendiri. Ardi membuktikan kesuksesan bukan soal keberuntungan, tapi soal konsistensi, keberanian, dan hati yang tak pernah berhenti bertegak untuk mimpi. Oke, kalau yang punyanya Anissa Salsabila gimana hasilnya? Untuk judulnya Langit di Atas Warung Sederhana. Untuk paragraf 1, Bima bukanlah siswa paling populer di SMA Negeri 1 Harapan Bangsa. Ia bukan kapten tim basket, bukan pula ketua OSIS. Dunianya lebih sering berputar di antara deretan buku perpustakaan, soal-soal fisika yang memusingkan, dan aroma tumisan dari warung sederhana milik ibunya yang terletak di tikungan jalan kota kecil mereka. Oke. Namun di sini tidak ada seperti ini. Tidak ada kesimpulannya di akhir. Kalau dari jumlah paragraf punyamu yang kita berapa paragraf? Kalau dari Qwen berisi 10 paragraf. Kalau punyanya Gemini? Ini dari Gemini AI berjumlah 21 paragraf. Oke, berarti hasilnya beda ya. Nah, jadi kan dari prompt yang sama di AI yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, selain itu apa lagi? Kalau punyanya Anggita tadi, nama aktornya siapa? Nama MC-nya? Ardi. Kalau dari Anis, ada namanya apa enggak? Namanya Bima. Bima, 1 dari nama karakternya. Yang kedua kalau dari SMA-nya, SMA mana? Enggak ada. Enggak ada. Iya.
Ada. Kalau yang dari Gemini ada nama SMA-nya yaitu Ya, dari SMA Harapan Negeri 1 Harapan Bangsa. SMA Negeri 1 Harapan Bangsa. Berarti ada berapa? Kalau kita ambil kesimpulan ada berapa perbedaan tadi? Jumlah paragraf. Jumlah paragraf. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Nama aktor atau karakternya. Ya, sama latar belakang. Sama nama sekolah atau latar belakangnya. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi hari ini. Materi sudah, terus tugas sudah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, sebelum ada kesimpulan dari saya pengen salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, random ya, saya pilih. Silakan Elvira, sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang AI. AI itu dapat membantu saya dalam mengerjakan tugas. Selain itu, pembelajaran hari ini juga membahas tentang penggunaan prompt di AI. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Elvira. Oke, jadi tadi kesimpulan dari Elvira sudah sangat tepat. Saya tambahkan sedikit. Jadi AI itu, terutama AI generatif, bisa sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa menggunakannya untuk eksplorasi sama kreativitas. Akan tetapi yang terakhir, jangan lupa etika. Ketika kita menggunakan AI, jangan sampai hasil dari AI itu melanggar etika, melanggar moral, bahkan melanggar aturan hukum yang ada. Dari sini bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang silakan berdiri semua. Kita ice breaking sebentar. Ayo. Ice breaking, ikuti instruksi saya. Ikuti instruksi dari suara atau kata-kata saya. Angkat tangan kanan ke atas. Oke. Lalu tangan kanan. Angkat tangan kanan ke bawah. Gimana instruksinya? Angkat tangan kanan ke bawah. Jadi instruksinya salah. Oke. Turunkan ke bawah. Angkat kedua tangan. Habis itu kedua tangan ke samping. Turunkan kedua tangan. Oke, masih fokus semua. Oke. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan semua. Nah, kita sudah sampai ke benar-benar penghujung acara, penghujung materi. Silahkan ketua kelas. Ayo, ketua kelas silakan memimpin untuk menutup pertemuan hari ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan selesai. Silakan habis ini persiapan mapel berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.